Jalan menuju perbudakan, ekonomi pasar versus ekonomi terpimpin. Pendahuluan. Tidak banyak penemuan yang lebih mengganggu ketimbang penemuan yang mengungkapkan sejarah ide-ide. Peristiwa masa kini berbeda dari sejarah dalam hal kita tidak mengetahui akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Jika kita memandang ke belakang, kita dapat mengukur pentingnya suatu kejadian masa lampau dan menelusuri akibat-akibat yang kemudian telah ditimbulkannya. Tetapi ketika sejarah sedang berjalan, bagi kita ini bukanlah sejarah, melainkan masa kini yang sedang membawa kita ke suatu negeri yang tak dikenal dan jarang kita dapat menangkap pertanda apa yang akan terjadi. Akan berbeda halnya jika kepada kita diberikan kesempatan kedua untuk melewati kejadian-kejadian yang sama, sambil memiliki semua pengetahuan tentang apa yang telah kita lihat sebelumnya. Betapa segala sesuatunya akan tampak berbeda bagi kita. Betapa penting dan seringkali betapa mengejutkan tampaknya berbagai perubahan yang telah terjadi yang sekarang hampir tak kita perhatikan. Mungkin beruntung bahwa manusia tak pernah dapat memiliki pengalaman ini dan tak mengetahui hukum-hukum yang harus ditaati sejarah. Namun kendati pun sejarah relatif tidak pernah mengulang dirinya sendiri, dan justru karena tidak ada perkembangan yang niscaya, kita dapat sampai batas tertentu belajar dari masa lampau agar tidak mengulangi proses yang sama. Orang tak perlu menjadi ahli nujum untuk menyadari bahaya-bahaya yang sedang mengancam. Suatu kombinasi kebetulan antara pengalaman dan kepentingan akan acap kali menyingkapkan berbagai segi dari bermacam kejadian yang hanya teramati oleh sedikit orang. Buku ini adalah hasil dari suatu pengalaman yang mirip dengan pengalaman 2 kali menjalani periode yang sama, atau paling tidak, mirip dengan pengalaman 2 kali memantau evolusi ide yang sangat serupa. Walaupun ini adalah pengalaman yang mungkin tidak akan didapatkan seseorang dalam suatu negeri, dalam situasi-situasi tertentu, pengalaman ini mungkin diperoleh dengan hidup secara berturut-turut selama periode yang panjang di beberapa negeri yang berbeda. Terlepas dari serupanya berbagai pengaruh kecondongan pemikiran di kebanyakan negeri beradab, pengaruh itu tidak bekerja secara otomatis dalam waktu maupun kecepatan yang sama. Jadi dengan bergerak dari satu negeri ke negeri lain, orang kadang-kala dapat 2 kali memantau fase-fase perkembangan intelektual yang serupa. Indra-indra khususnya dengan demikian menjadi peka. Ketika seseorang mendengar untuk kedua kalinya berbagai macam opini diungkapkan atau serangkaian tindakan didukung, yang telah dijumpainya pertama kali 20 atau 25 tahun lampau, berbagai opini atau tindakan itu pun mendapatkan makna baru sebagai gejala suatu tren tertentu. Walaupun bukan hal yang pasti, tapi setidaknya sebagai probabilitas, serangkaian opini dan tindakan itu menyiratkan miripnya jalan berbagai perkembangan yang terjadi. Kini waktunya untuk menyatakan kebenaran yang menyakitkan, bahwa kita sedang terancam untuk mengulangi nasib Jerman. Memang benar hal itu belum terasa nyata di depan mata, dan berbagai kondisi di negeri ini masih sangat jauh dari kondisi-kondisi yang telah disaksikan di Jerman dalam tahun-tahun belakangan ini, sehingga orang sulit percaya bahwa kita sedang bergerak ke arah yang sama. Namun meskipun jalannya panjang, sekali jalan ini tempuh, maka arahnya pun akan sulit untuk dibalik lagi. Walaupun pada jangka panjang kita menjadi penentu nasib kita sendiri, pada jangka pendek kita adalah tawanan ide-ide yang telah kita ciptakan. Hanya kecuali kita mengenali bahaya ini pada waktu yang tepat, kita dapat berharap bisa mengelakkannya. Bukan dengan Jerman masa Hitler, juga bukan dengan Jerman dalam perang masa kini, bahwa negeri ini memiliki keserupaan. Tetapi para peneliti yang mendalami arus perputaran ide-ide masa kini
sudah semestinya mafhum bahwa ada keserupaan yang jelas antara tren pemikiran di Jerman selama dan sesudah perang terakhir dan arus perputaran ide-ide masa kini di negeri ini. Tekad yang sama ini tampak di Inggris sekarang bahwa tatanan bangsa ini yang telah kita bentuk demi pertahanan diri harus tetap dipertahankan demi berbagai tujuan penciptaan baru. Ada penistaan yang mirip terhadap liberalisme abad ke-19, realisme palsu dan bahkan sinisme yang sama, penerimaan fatalistik yang sama terhadap perkembangan-perkembangan yang niscaya, dan setidaknya 9 dari setiap 10 pelajaran yang dikatakan oleh para tokoh pembaru kita yang paling lantang mutlak kita pelajari dari perang ini persis adalah berbagai pelajaran yang telah sungguh dipelajari bangsa Jerman dari perang terakhir dan yang telah berperan banyak dalam melahirkan sistem Nazi. Di sepanjang buku ini, kita akan berkesempatan menunjukkan bahwa kita, dengan jarak yang terpisah antara 15 hingga 25 tahun, sedang mengikuti contoh Jerman. Kendati pun orang tak suka diingatkan, kini baru berlalu beberapa tahun ketika kebijakan sosialis negeri itu secara umum didukung oleh kalangan progresif sebagai sebuah contoh yang harus ditiru. Sama seperti bagaimana akhir-akhir ini Swedia telah menjadi sebuah model negeri yang diperhatikan kalangan progresif. Semua orang yang masih ingat berbagai kejadian yang lebih jauh di masa lalu tahu betapa dalamnya, selama paling tidak satu generasi sebelum perang terakhir, pemikiran dan praktik Jerman mempengaruhi cita-cita dan kebijakan di negeri ini. Penulis buku ini telah menggunakan kurang lebih separuh masa kehidupan dewasanya di negeri asalnya Austria, dengan kontak yang sangat dekat dengan kehidupan intelektual Jerman, dan separuhnya lagi di Amerika Serikat dan Inggris. Selama 12 tahun hidup di negeri ini, yang kini telah menjadi tanah airnya sendiri, dia telah menjadi semakin yakin bahwa paling tidak ada beberapa kekuatan yang telah menghancurkan kebebasan di Jerman, yang kini juga sedang bekerja di sini, dan bahwa karakter dan sumber bahaya ini bahkan kurang dipahami di sini ketimbang di Jerman. Tragedi terbesar belum juga dilihat bahwa di Jerman, sejumlah besar orang yang berkemauan baik, orang yang dikagumi dan dijadikan model di negeri ini adalah orang-orang yang telah menyiapkan, kalau bukan dalam kenyataannya menciptakan jalan bagi kemunculan berbagai kekuatan yang sekarang ini memihak pada segala sesuatu yang mereka benci. Bagaimanapun juga, kesempatan kita untuk mengelakkan suatu nasib yang serupa bergantung pada kemauan kita untuk menghadapi bahaya ini, dan pada kesigapan kita untuk merevisi harapan dan ambisi kita yang paling kita sukai, jika harapan dan ambisi ini terbukti adalah sumber bahaya itu. Sejauh ini hanya ada sedikit pertanda yang menyatakan bahwa kita memiliki suatu keberanian intelektual untuk mengaku pada diri kita sendiri bahwa kita mungkin telah salah. Sedikit saja orang yang siap mengakui bahwa bangkitnya fasisme dan nasisme bukanlah suatu reaksi terhadap berbagai perkembangan sosialis dari masa sebelumnya, melainkan suatu akibat yang tak terhindari dari perkembangan itu. Ini adalah suatu kebenaran yang kebanyakan orang tak ingin lihat. Bahkan ketika di mana-mana diakui bahwa ada banyak kemiripan dalam hal cirinya yang menjijikkan antara rezim-rezim internal di Rusia komunis dan Jerman nasional sosialis. Alhasil, banyak orang yang memandang diri mereka sendiri sebagai superior dibandingkan abnormalitas nazisme, dan sungguh-sungguh benci semua manifestasinya. Tetapi bersama dengan itu sekaligus bekerja demi cita-cita yang kalau diwujudkan akan langsung bawa mereka ke tirani yang menjijikkan itu. Semua kesejajaran di antara berbagai perkembangan di negeri-negeri yang berbeda tentu saja menyesatkan. Tetapi saya tidak sedang mendasarkan argumen saya terutama pada berbagai kesejajaran semacam itu. Saya juga tidak sedang memperdebatkan bahwa berbagai perkembangan ini niscaya. Seandainya demikian, maka tak ada gunanya menulis buku ini.
Berbagai perkembangan ini dapat dicegah jika orang menyadari pada waktunya kemana segala upaya mereka akan bermuara. Tapi hingga belum lama ini hanya sedikit harapan bahwa ada upaya yang akan berhasil membuat mereka melihat bahayanya. Namun tampaknya kini waktunya telah tiba bagi suatu diskusi yang lebih mendalam mengenai seluruh persoalan. Bukan saja sekarang ini masalahnya sudah dikenali secara luas, tetapi juga terdapat alasan-alasan khusus yang pada saat ini mengharuskan kita untuk langsung menghadapi masalah-masalah ini. Mungkin akan dikatakan orang bahwa sekarang ini bukanlah waktunya untuk mengangkat masalah yang akan menimbulkan benturan pandangan yang tajam. Tetapi sosialisme yang sedang kita bicarakan bukanlah suatu masalah partai. Dan berbagai persoalan yang sedang kita diskusikan hanya sedikit saja yang berhubungan dengan berbagai persoalan yang kini sedang diperdebatkan di antara partai-partai politik. Tidaklah mempengaruhi masalah kita jika ada beberapa kelompok kurang menginginkan sosialisme dibandingkan kelompok lain. Jika beberapa menginginkan sosialisme terutama demi kepentingan satu kelompok dan beberapa demi kepentingan kelompok lain. Yang terpenting adalah bahwa jika kita memperhatikan kelompok orang yang memiliki pandangan yang mempengaruhi perkembangan, mereka kini dalam negeri ini dalam batas-batas tertentu, semuanya sosialis. Jika sekarang tidak lagi ditekankan bahwa kita semua kini sosialis, maka ini karena faktanya sudah sangat jelas. Hampir tak ada orang yang meragukan bahwa kita harus meneruskan gerak kita ke arah sosialisme, dan kebanyakan orang hanya mencoba untuk membelokkan gerakan ini demi melayani kepentingan suatu kelas atau suatu kelompok tertentu. Karena hampir setiap orang menginginkannya, kini kita bergerak ke arah itu. Tidak ada fakta-fakta objektif yang membuat hal ini niscaya. Nanti kita akan mengatakan sesuatu mengenai perencanaan yang konon tak terhindarkan. Pertanyaan utamanya adalah kemana gerakan ini akan membawa kita? Bukankah mungkin bahwa jika orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang kini memberi gerakan ini suatu momentum yang tak dapat dilawan, mulai melihat apa yang hingga kini hanya dapat dipahami sedikit orang? Mereka akan menarik diri karena ketakutan dan meninggalkan upaya mereka yang telah selama setengah abad melibatkan sangat banyak orang yang memiliki kemauan baik. Kemana kepercayaan-kepercayaan umum generasi kita akan membawa kita adalah suatu problem bukan hanya untuk satu partai, tetapi untuk setiap orang. Suatu problem yang sangat penting artinya. Adakah tragedi yang lebih besar yang dapat dibayangkan ketimbang bahwa di dalam usaha sadar kita untuk membentuk masa depan kita yang sejalan dengan ideal-ideal agung kita akan dalam kenyataannya tanpa disengaja menghasilkan hal yang berlawanan dengan apa yang sedang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya ada alasan yang lebih mendesak mengapa sekarang ini kita harus dengan serius berupaya memahami berbagai kekuatan yang telah menciptakan nasional sosialisme, yakni bahwa hal ini akan memungkinkan kita untuk memahami musuh kita dan persoalan yang sedang dipertaruhkan di antara kita. Tak dapat disangkal bahwa sejauh ini hanya ada sedikit pengakuan mengenai cita-cita positif yang sedang kita bela. Kita tahu bahwa kita sedang bertarung untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk membentuk kehidupan kita yang sejalan dengan ide-ide kita sendiri. Ini adalah suatu pertaruhan besar, tapi tidak cukup. Tidak cukup untuk memberi kita kepercayaan kokoh yang kita perlukan untuk melawan musuh yang menggunakan propaganda sebagai salah satu senjata utama mereka. Bukan hanya dalam bentuk yang paling terang-terangan, tapi juga dalam bentuk yang paling bulus. Malah lebih tidak memadai lagi jika kita harus melawan propaganda ini di antara orang-orang di negeri-negeri yang ada di bawah kontrol mereka, dan di tempat-tempat lain,
di mana efek propaganda ini tak akan lenyap meskipun kekuatan-kekuatan Aksis telah dikalahkan. Tidaklah cukup jika kita ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa apa yang sedang kita perjuangkan patut mereka dukung. Dan tidaklah cukup untuk membantu kita dalam membangun suatu Eropa baru yang aman dari bahaya-bahaya yang telah menaklukkan Eropa lama. Adalah suatu fakta yang dapat diratapi bahwa orang Inggris dalam berhubungan dengan para diktator sebelum perang, juga dalam usaha-usaha mereka berpropaganda dan berdiskusi juga mengenai tujuan-tujuan perang mereka, telah memperlihatkan keraguan jiwa dan ketidakpastian tujuan. Dua hal yang disebut terakhir ini dapat dijelaskan hanya timbul karena kebingungan mereka mengenai cita-cita mereka sendiri dan mengenai ciri dasar dari berbagai perbedaan yang memisahkan mereka dari musuh mereka. Kita telah tersesat karena kita menolak untuk percaya bahwa musuh kita bersungguh-sungguh ketika mengakui beberapa kepercayaan yang juga kita akui. Dan karena kita percaya pada kesungguhan beberapa klaim lain yang dipertahankan musuh. Bukankah partai-partai kiri dan juga partai-partai kanan telah tertipu karena mempercayai bahwa Partai Nasional Sosialis melayani kepentingan kalangan kapitalis dan melawan semua bentuk sosialisme? Bukankah sudah banyak fitur sistem Hitler yang direkomendasikan oleh pihak-pihak yang paling tak terduga-duga untuk kita tiru tanpa mereka sadar bahwa fitur-fitur itu adalah bagian integral dari sistem itu dan tak sejalan dengan masyarakat merdeka yang ingin kita pelihara? Sangatlah besar jumlah kesalahan berbahaya yang telah kita buat sebelum dan sejak pecahnya perang, berhubung kita tak memahami musuh yang sedang kita hadapi. Tampaknya seolah-olah kita tidak ingin memahami berbagai perkembangan yang telah melahirkan totalitarianisme, karena pemahaman semacam itu dapat menghancurkan beberapa ilusi yang paling kita sukai, yang dengan segenap hati mau kita jadikan tempat bergantung. Kita tak akan pernah berhasil menghadapi orang Jerman sampai kita memahami karakter dan pertumbuhan ide-ide yang sekarang mengendalikan mereka. Teori yang sekali lagi diajukan bahwa orang Jerman pada diri mereka sendiri pada dasarnya kejam, hampir-hampir tak dapat dipertahankan dan menurunkan derajat orang yang percayainya. Teori ini meremehkan sederetan panjang orang Inggris yang selama beberapa ratus tahun lampau telah dengan senang mengambil alih apa yang paling baik dan bukan hanya yang terbaik dari pemikiran Jerman. Teori ini mengabaikan fakta bahwa ketika 80 tahun lalu John Stuart Mill menulis esainya yang berjudul On Liberty, dia mendapat inspirasinya dari tidak lain tidak bukan dua orang Jerman, Goethe dan Wilhelm von Humboldt, dan melupakan fakta bahwa dua nenek moyang intelektual yang paling berpengaruh dari nasional sosialisme, Thomas Carlyle dan Houston Stewart Chamberlain, adalah seorang Skot dan seorang Inggris. Dalam bentuk yang paling sederhana, pandangan ini membuat hina orang-orang yang melalui usaha mereka mempertahankannya mengadopsi fitur-fitur paling buruk dari teori-teori rasial Jerman. Masalahnya bukan mengapa orang Jerman sendiri kejam, sementara mereka secara alamiah mungkin sekali tidak lebih kejam daripada orang lain, melainkan bagaimana mencari tahu situasi-situasi yang selama 70 tahun terakhir telah memungkinkan pertumbuhan progresif dan kemenangan pamungkas seperangkat khusus ide-ide. Dan mengapa pada akhirnya kemenangan ide-ide itu telah membawa orang-orang paling keji di antara mereka ke posisi puncak. Lagi pula, semata-mata kebencian terhadap segala sesuatu yang berbau Jerman ketimbang terhadap ide-ide tertentu yang kini mendominasi orang Jerman sangatlah berbahaya, karena kebencian ini menutup mata kita untuk melihat ancaman yang sebenarnya. Orang haruslah takut bahwa sikap mental semacam ini seringkali hanyalah semacam eskapisme yang muncul dari keengganan untuk mengenali berbagai kecenderungan yang tidak dapat dibatasi hanya pada Jerman, dan dari suatu ketidakinginan untuk memeriksa kembali
dan jika perlu membuang semua kepercayaan yang telah kita ambil alih dari orang Jerman dan yang olehnya kita, sama seperti orang Jerman, telah tertipu. Bahayanya menjadi ganda, karena pendapat yang menyatakan bahwa hanya kekejaman tertentu orang Jerman lah yang telah menghasilkan sistem Nazi, mungkin sekali menjadi suatu dalih untuk memaksa kita menerima lembaga-lembaga yang telah menghasilkan kekejaman itu sendiri. Penafsiran atas berbagai perkembangan di Jerman dan Italia yang akan segera diajukan dalam buku ini sangat berbeda dari penafsiran yang diberikan oleh kebanyakan pengamat asing dan oleh mayoritas orang yang telah dibuang dari kedua negeri itu. Tetapi jika penafsiran ini benar, maka ini akan juga menjelaskan mengapa hampir mustahil bagi seseorang yang seperti kebanyakan orang yang dibuang itu dan wartawan asing dari surat-surat kabar Inggris dan Amerika memegang pandangan-pandangan sosialis yang kini mendominasi untuk melihat peristiwa-peristiwa itu dalam perspektif yang benar. Ada sebuah pandangan yang dangkal dan menyesatkan yang menganggap nasionalisme sosialis hanya sebagai reaksi yang dimunculkan oleh orang-orang berprivilege atau orang-orang atau yang kepentingan-kepentingannya terancam oleh perkembangan sosialisme. Pandangan semacam ini dengan sendirinya didukung oleh semua orang yang meskipun mereka pernah pada satu waktu aktif dalam gerakan ide-ide yang telah bermuara pada nasional sosialisme, telah berhenti pada suatu titik tertentu dari perkembangan itu dan karena konflik mereka yang disebabkan hal ini dengan para pendukung Nazi dipaksa untuk meninggalkan negeri mereka. Tetapi fakta bahwa mereka, karena jumlah yang mereka yang besar adalah satu-satunya oposisi yang signifikan terhadap para pendukung Nazi, tidak lebih berarti bahwa, dalam pengertian lebih luas, semua orang Jerman pada dasarnya telah menjadi sosialis. Dan bahwa liberalisme dalam pengertian yang lama telah didorong keluar oleh sosialisme. Sebagaimana akan kita lihat, konflik yang ada antara nasional sosialis kanan dan kalangan kiri di Jerman adalah sejenis konflik yang akan selalu muncul di antara faksi-faksi sosialis yang bersaingan. Jika penafsiran ini benar, berarti banyak pengungsi sosialis itu sementara berpegang pada kepercayaan-kepercayaan mereka. Kini, meskipun dengan kehendak terbaik mereka sedang menolong membawa negeri yang telah mereka adopsi ini ke jalan yang sudah Jerman tempuh.